الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin. Ya Allah yang mengatur seluruh alam. Selain Dia, semuanya adalah makhluk yang tunduk patuh di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasul kita yang mulia, Nabiyuna wa Rasuluna Sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Begitu juga kesejahteraan dan keselamatan Allah berikan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, karena bagian dari perkara yang menguatkan persaudaraan kaum muslimin adalah mereka saling mendoakan walaupun tidak saling mengenal. Semoga selawat salam kita kepada Rasul SAW semakin kuat mahabbah kita, cinta kepada Nabi SAW, dan kita mampu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, saya bawa kitab yang judulnya Minhajul Muslim, artinya panduan hidup seorang muslim, yang ditulis oleh seorang ulama bernama Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. InsyaAllah kitab ini juga nanti akan kita kaji, ya. Kita akan jadikan panduan dalam kajian rutin kita. Kemudian juga nanti kita sering-sering dengan tadabbur Al-Quran. Di dalam kitab ini ada beberapa perkara yang tentu penting untuk sama-sama kita ketahui. Di antaranya adalah ketika seseorang menghadapi sebuah ujian, cobaan, keluarga meninggal dunia. Secara umum orang meninggal dunia ada sebab musababnya, karena memang Allah yang menjadikan sebab. Orang meninggal dunia secara umum ada yang sakit terlebih dahulu, sakit, dan ini merupakan ujian bagi yang bersangkutan, mengalami ujian penyakit. Begitu juga ujian bagi keluarga. Dan saya yakin kita pasti akan memandang itu sebagai sebuah ujian bersama. Yang sakit ujian buat dia dan keluarganya, baik itu istrinya, suaminya, keluarganya, anak-anaknya, dan seterusnya. Nah, kemudian diajarkan beberapa tuntunan
Di dalam kitab ini ketika seseorang kita lihat pada detik-detik terakhir dia akan meninggal dunia, bagaimana kemudian Islam memberikan tuntunan. Ada orang yang akan mau meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Menuntun yang bersangkutan dengan kalimat tauhid. Ya. Kalau dalam bahasa hadisnya Nabi SAW menyebut dengan talqin. Talqin itu menuntun, membimbing seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disebutkan di dalam kitab ini yang bagi lil muslim selayaknya dan sepatutnya bagi seorang muslim idza ayana ihdar akhihi an yulaqqinahu kalimatal ikhlas, apabila dia menyaksikan salah seorang di antara kerabatnya atau siapapun, atau kerabat, saudara, teman, ya, yang momentumnya adalah dugaan kita ini yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakratul maut. Bagaimana tuntunan Islam? Fayaqulu indahu, maka hendaknya dia menuntun orang tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Cukup sampai kalimat syahadat tauhid. Karena Nabi menyebut dalam hadisnya itu laqiru mautakum la ilaha illallah. Tidak melanjutkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dicukupkan sampai kalimat itu. Yadhkuru indahu, maka dia menyebut di sisi orang tersebut la ilaha illallah. Apa tujuan dari kalimat itu? Yuzakkiruhu biha. Kita yang mentalkin atau yang menuntun membimbing ini tujuannya mengingatkan yang bersangkutan. Kata ulama, mengingatkan. Ingat lawanannya apa? Lupa. Berarti ulama menjelaskan bahwa dalam situasi itu kemungkinan, walaupun tentu kita belum mengalami yang namanya sakratul maut, kemungkinan di saat itu banyak di antara orang yang akan meninggal dunia lupa dengan kalimat. Tentu banyak sebab-sebab dia lupa. Di antaranya ahwalus sakarat, karena beratnya goncangan, ya, sakratul maut, sehingga dia lupa. Karena khawatir, takut, gelisah apa yang akan dihadapi, sehingga dia lupa dengan kalimat itu. Maka tugas orang yang masih hidup adalah yuzakkiruhu, diingatkan. Setelah dia ingat, maka tuntun dia. Karena tidak semua nanti yang ingat bisa mengucapkan kalimat itu. Maka hendaknya dituntun. Makanya disebutkan dalam hadis itu talqin, tuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qalaha kaffa anhu,
Kalau yang menuntun ini sudah mendengar, dia membacanya, diam. Ya, jangan bersaut-sautan. Nah, dari sini kemudian makanya tuntutan daripada talqin itu bukan rame-rame. Ono talqin, la ilaha illallah, yang rame, la ilaha illallah. Jadi Allah a'lam. Ya, khawatir nanti yang mana yang benar nih. Walaupun kita kan belum mengalami. Sehingga mayit tidak, yang mau meninggal dunia bukan mayit, sehingga yang meninggal dunia ini tidak fokus mendengarkan yang mana. Ya, jadi dituntun, diajarkan para ulama. Sehingga cukup satu orang aja. Ya, yang lain silakan mungkin mendoakan. Cukup satu yang dekat dengan yang bersangkutan, dekat telinganya, bisikkan dia kalimat al-ikhlas. Ini disebut dengan kalimat al-ikhlas. La ilaha illallah. Kalau dia boleh mengucapkannya, sudah. Kaffa anhu, diam. Biarkan dia yang melanjutkan kalimat itu. Wa in huwa takallama bi kalamin ghairiha a'ada talqinahu raja'a an yakuna akhir kalamihi la ilaha illallah. Bila mana yang bersangkutan ini yang sedang sakit ternyata ngaco ngomongnya, macam-macam, udah nyebut ini, udah nyebut itu, ya, atau ekspresi yang lain dengan ungkapan sakit, panas, atau kalimat-kalimat yang lain. Jangan biarkan dia mengucapkan kalimat itu, apapun. Apakah dia manggil suaminya, papa. Seorang istri mau meninggal dunia, suaminya yang dipanggil, dia terus dipanggil. Jangan. Suami juga jangan senang. Wah, ya Allah, saking cintanya istri saya sampai mau meninggal dunia nama saya disebut. Jangan bangga. Apa yang bangga? Bangga itu kalau dia nyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan biarkan dia mengucapkan kalimat selain itu, selain kalimat ikhlas. Pokoknya ulang. Kalau dia menyebut hal-hal yang lain, maka ulangi. Sehingga nanti yang dia ucapkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jangan biarkan dia membaca atau mengucapkan keluar dari lisannya kalimat-kalimat yang lain. Pertanyaannya, kita ini yakin gak ada yang mentalkin kita nanti? Insya Allah kita minta kepada Allah ada yang mentalkin kita. Dan berdoa kepada Allah yang mentalkin kita itulah anak kita, bukan orang lain. Anak kita yang berada di samping kita saat sakratul maut. Kemudian anak itu yang membimbing kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berharap dan berdoalah untuk itu. Sesukses apapun kita, anak kita sudah menjadi seorang yang dianggap sukses, jabatannya sudah tinggi, semua anak kita. Tapi pas ketika mau meninggal dunia, nggak ada satupun yang di samping kita mentalkin kita. Ini orang rugi atau orang sukses? Ya, nggak sempurna. Walaupun semua anak mentalkin, tapi ada yang membuat dia rugi. Anaknya tidak ada di samping yang mentalkin dari semua anaknya. Ya. Kita punya anak 3, ya mudah-mudahan satu bisa. Kalau nggak semuanya, satu yang berada di samping kita mentalkin dan menjaga kita. Di jamaah sekalian Allah muliakan, saya memandang bahwa disebutkan para guru-guru di antara tanda
kesuksesan seorang ayah adalah bila mana ketika dia akan meninggal dunia, yang berada di sampingnya, yang menuntun kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah anaknya, bukan orang lain. Tanda kesuksesan seorang ayah. Kita nggak tahu di mana kita akan meninggal, di mana, ya, apa penyebabnya, kemudian kapan waktunya, ya, tidak ada yang tahu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada detik-detik itu adalah putra-putri kita, anak keturunan kita yang berada di samping kita semua, kemudian menuntun, mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi apa yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab ini, Imam Abu Al-Jazairi mengatakan, ya, ulang-ulang terus bacakan dia sampai dia membaca kalimat tersebut. Ayyakuna akhir kalamihi la ilaha illallah fayadkhulul jannah. Maka jaminannya Allah akan masukkan ke dalam surga. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perintah dari Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbing, tuntun orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Wa qaulihi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kalimat yang paling mudah diucapkan bagi seseorang adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi kalimat tauhid ini sebenarnya kalimat yang paling mudah untuk diucapkan. Dan ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama beliau, hak Allah, dalam kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling mudah untuk disebut, mudah untuk diucapkan. Bahkan lebih mudah dari menyebut kata ibu. Ibu berapa huruf? I-B-U. Ibu 3 huruf. Nah, coba hitung sekarang kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah lebih mudah diucapkan dari kalimat ibu atau bapak. Ya. Coba kita buktikan. Coba sebut kalimat bapak tanpa dikatup bibirnya. Bisa? Nah, coba sebut. Bapak jangan dengan katup. Nggak bisa kan? Nyebutnya a. Nggak usah katup bibirnya. Bapak nyebut tanpa dikatup. Nggak bisa. Tapi kalimat la ilaha illallah bisa diucapkan tanpa harus dikatup bibir kita. La ilaha illallah. Cukup menggerakkan lidah saja terucap itu kalimat. Itu rahasia kalimat la ilaha illallah. Allah mudahkan kalimat itu diucapkan oleh orang yang akan sakaratul maut, bahkan lebih mudah daripada dia mengucapkan atau memanggil ayah dan ibunya. Ya kan? Kasih sayang Allah itu. Tapi kalimat yang mudah ini akan menjadi kalimat yang berat, bahkan lebih berat daripada gunung Semeru. Ya, nggak bisa diucapkan. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak pernah akrab dengan kalimat ini semasa hidup. Dia jauh dari makna dari kalimat la ilaha illallah. Walaupun mungkin telinganya, pendengarannya sering mendengar kalimat itu, tapi substansi dari kalimat itu jauh dari kehidupannya.
nilai-nilai kalimat la ilaha illallah kering dari kehidupannya, maka sulit dia nyebut. Walaupun dia sedang lewat kalimat azan, ya, la ilaha illallah. Setiap waktu setelah dia dengar kalimat azan, tapi hati tidak tergerak untuk menyambut seruan Allah kalimat la ilaha illallah. Jangan harap nanti pas ketika sakaratul maut menyebut ya. Yang dipanggil siapa? Orang lain yang dipanggil. Hanya disebutkan ya. Ada di dalam buku atau kitab At-Tadhkirah. Ini karangan Imam Al-Qurtubi. Di dalam kitab itu disebutkan seseorang ketika akan sakaratul maut, ya, sakaratul maut, ada setan yang hadir untuk menggelincirkan orang yang sakaratul maut, biar salah nyebut, biar salah ucap, agar lisannya tidak mengucapkan kalimat al-ikhlas ini. Di samping kanannya dia, ini setan menampakkan diri seperti ayahnya, seperti ayah kita. Di samping kiri setan menampakkan diri seperti ibu kita. Kau tahu Ustaz, bisa ngalami? Belum, tapi disebutkan dalam kitab kita. Ya. Dari mana ulama dapat memahami tentang itu? Makna daripada ayat Al-Quranul Karim. Doa yang sering kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan gelincirkan. Ini kan udah lempeng nih. Semasa hidup sudah berada di atas tauhid, mengesahkan Allah, menyembah Allah. Ya Allah jangan gelincirkan di detik-detik terakhir ini, jangan tergelincir. Nah, siapa yang berupaya untuk menggelincirkan? Itu setan datang. Yang ingin menggelincirkan itu setan. Diutus oleh iblis. Tuh ada yang mau meninggal tuh. Nah, goda dia. Jangan sampai dia mengucapkan kalimat al-ikhlas. Kalau dia mengucapkan kalimat itu, kurang nanti teman kita di neraka. Dia masuk surga, ada jaminannya. Jangan kasih, jangan biarkan dia mengucapkan kalimat itu. Terus gimana? Setan di samping kanan nampak seperti ayahnya bilang, nak, kamu akan mati sekarang. Aku ini ayahmu. Kalau ayahnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dia akan mengatakan, aku kan lebih dahulu mati, lebih dahulu meninggal dari kamu. Jadi saya lebih tahu dari kamu. Kamu tahu nggak, agama yang benar itu bukan Islam. Ya. Agama yang benar itu agama Yahudi. Jadi sekarang biar kamu selamat, masuk agama Yahudi. Jangan yakini Allah yang diibadahi, agama Yahudi yang benar. Kalau seandainya hamba ini diberikan sabar, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah berikan keteguhan bagi orang yang beriman semasa hidupnya, ya ini. Kalau diberikan sabar, keteguhan oleh Allah, enggak tergoda dia. Ngomong yang di samping kiri. Nampak seperti ibunya bilang, "Nak, kamu tahu siapa orang yang paling sayang sama kamu? Tidak lain dan tidak bukan saya, ibumu." Kalau ibunya terlebih dahulu meninggal dunia, maka setan yang menampakkan diri seperti ibunya ini mengatakan, saya juga terlebih dahulu sudah meninggal dunia. Kamu sekarang akan meninggal. Bukankah yang paling sayang kepada kamu itulah saya, ibu? Saya disebut langsung, saya yang mengandung kamu 9 bulan. Saya yang melahirkan kamu, bertaruh nyawa. Saya yang menyapi, saya menyusui, saya yang besarkan kamu. Dia bersumpah, demi Allah saya adalah orang yang paling sayang sama kamu. Dan saya tidak ingin kamu menderita. Kamu tahu nggak agama yang benar itu? Bukan Islam.
agama yang benar itu agama Nasrani. Karena itu ini detik-detik terakhir kamu harus menyelamatkan hidupmu nanti, biar kamu bahagia setelah kematian. Masuklah agama Nasrani. Bagi orang yang ditetapkan hatinya oleh Allah dalam kalimat tauhid, tidak tergoda oleh setan yang kedua. Makanya kemudian tujuan di antara talqin itu. Ya. Ini bukan semuanya nangis. Menangis kemudian tidak ada yang mentalqin. Ya. Kalau keluarga di rumah sakit, mohon izin. Minta izin kepada yang bersangkutan. Kalau memungkinkan bahwa dugaan kita ini ayah kita udah berat, atau ibu kita udah berat, saudara kita udah berat. Tim medis juga sudah mengatakan ya, berat. Nah, kalau detik-detik itu dugaan kita adalah bahwa keluarga kita ini mungkin dalam keadaan sakratul maut, minta izin aja. Bila diizinkan, ya, biar bisa mentalqin, bisa dibacakan. Ya, udah tersambung alat medis, alat tut tut tut. Masa dia bilang tut nanti mayatnya? Yang dia dengar tut. Ya. Jadi dalam kondisi seperti itu minta izin. Ya. Itu ya kalau prosedurnya boleh gitu ya. Doakan. Kalau tidak memungkinkan titik. Ada tenaga medis yang baik hatinya, yang paham ilmu itu, titip. Bilang sama perawatnya, bantu saya karena nggak bisa namanya. Tolong ya, bantu keluarga saya. Bisikan kalimat la ilaha illallah saat nanti suster merawat dia. Ya, titip. Bisa nggak titip? Bisa. Oh sama, bisa kok titip aja. Bahkan nggak perlu titip pun ada yang kebetulan dengan keluarga saya ya menangani di wilayah itu. Sehingga dia menyampaikan dan saya ajarkan. Kalau kamu lihat, bacakan dia, talqin dia kalimat la ilaha illallah. Kalau prosedurnya memungkinkan, silakan. Kalau keluarganya minta izin, silakan izinkan. Ya. Makanya kita nggak tahu kan, kita innalillahi di mana Pak? Di rumah, di jalan, di rumah sakit, Allahu a'lam, di udara kita nggak tahu. Tapi yang paling penting semoga kalimat la ilaha illallah, kalimat yang terakhir keluar dari lisan kita meninggalkan dunia ini. Amin. Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi di dalam kitab At-Tadhkirah disebutkan di situ orang yang kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jebakan setan di detik-detik terakhir dia akan meninggal dunia. Inilah orang yang dikabulkan doanya oleh Allah ketika dia berdoa semasa hidupnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Idza fadat ruhul muslim, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, wajaba taghmidu ainihi, maka harus ditakmid ainaihi, matanya diusap untuk agar apa namanya Pak? Ya, biar tertutup. Ya. Karena dalam hal ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika ruh keluar dari jasad itu diikuti oleh tatapan mata si mayit yang bersangkutan. Ruhnya keluar itu dilihat sama dia. Ya. Nah dari sini nggak boleh suuzon, itu matanya membelalak. Ya, udah suuzon sama orang. Ya, kan kita lihat matanya mungkin begini. Ya. Yang hadir, yang datang di situ bukan umpamanya bukan keluarga. Dia nggak paham ilmunya, dia nggak tahu. Saya lihat pas dia meninggal dunia matanya tuh begini. Dia cerita sama si Fulan. Fulannya seuzon juga, dia cerita lagi. Ya, cerita. Jadi seuzon.
Padahal kata Nabi, ketika ruh keluar dari jasad diikuti oleh tatapan mata si mayit. Dia lihat ruhnya keluar, bukan terbelalak. Ya. Allah alam itu sih perkara yang gaib kita nggak tahu. Nanti ada tuntunannya di sini. Bagaimana sejatinya? Ya. Jangan menyebar isu-isu yang tidak baik. Ya. Perkara yang kita tidak tahu ilmunya. Wajabat taqbiluhu, maka diusap agar tertutup matanya. Wa satarahu bi ghitha'in, dan kemudian sunnah ambil kain. Sunnah ambil kain kemudian ditutup. Ya, kain apa namanya Pak itu? Kalau kita kain jare ya. Nah, itu memang sunnah jangan tutup begitu. Alhamdulillah min dzalik. Saya pernah lihat di sosial media itu ada orang meninggal dunia di pinggir jalan ngambilin daun pisang. Walaupun itu sunnah kan? Sunnah kan ditutup. Ya. Bukan dibiarkan. Itu sunnah. Seadanya, berarti kan ada kecelakaan, ada musibah. Ya. Itu sunnahnya. Jangan dibiarkan orang pada videoin semua. Ya. Makanya orang di luar kadang bingung. Orang kita ini ketika ada musibah bukan segera memberikan tindakan pertama untuk pertolongan. Ya. Di videoin dulu, dikomodasikan. Kenapa? Buat jadi konten. Ya. Nanti seuzon orang-orang lihat tuh. Kalau yang nyebar video itu nanti ada orang yang bersekuzon sama orang lain. Tuh matinya sampai ujung pecah kepalanya. Pasti dosanya besar tuh. Macam-macam ngomongnya orang. Akhirnya ya dibuat jadi konten. Sunnahnya segera. Masya Allah. Ya. Bapak-bapak yang tugas di jalan tol saya masih ini. Kalau ada musibah itu segera itu ya, ditutup ya. Dan itu sunnahnya. Begitu Allah yuqalu indahu illa khair, dan jangan mengucapkan sesuatu ya kecuali yang baik. Kalau ada orang meninggal dunia kita datang, ya tidak boleh mengucapkan kecuali yang baik. Nah, yang baik ini gimana maksudnya? Yang baik itu pertama doa. Doakan yang bersangkutan. Doakan. Kedua, sebut kebaikan-kebaikannya. Jangan sebut yang tidak baik. Walaupun kita tahu yang bersangkutan ini ada sesuatu yang tidak baik yang pernah dilakukan secara pribadi kepada kita. Ya, jangan. Ya, telan aja. Kalau ingin menjadi orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, telan perkara-perkara yang tidak baik. Pokoknya kalau kita banyak menelan yang pahit, itu insya Allah mulia di sisi Allah. Maksud saya apa Pak? Bukan telan pil, bukan telan obat yang baik. Banyak yang pahit yang harus kita telan agar diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kaitannya dengan ini, ada perkara yang mungkin pernah terjadi di antara kita dengan yang bersangkutan. Jangan sebut apa yang pernah terjadi. Walaupun itu menyakiti kita, menyinggung perasaan kita, melukai hati kita, jangan sebut. Telan saja. Ucapkanlah yang baik. Pokoknya dia ini orang yang baik. Kita ngobrol kan, kadang kita disiapkan kan tempat duduk untuk menemani keluarga yang sahibul musibah. Yaudah, ngobrol. Nah, kadang di situ tuh ada orang yang ngomong, ngidul, macam-macam. Akhirnya nyebut juga tuh. Ya Allah, kemarin saya ketemu di mana? Dia lagi sempoyongan, habis mabuk dia. Ya udah biarin aja deh. Ya cukup Allah yang tahu. Ya. Dan orang lain yang mungkin tahu. Kita udah nggak usah sebut. Nggak usah sebut. Kalau dia pernah melakukan kebaikan yang kita tahu, ya udah sebut kebaikannya. Ya. Sebulan yang lalu saya ketemu dia hadir di majelis kajian di masjid di musala. Gitu. Sebut aja kebaikan. Nggak usah yang buruknya telan aja. Gitu. Itu adabnya. Dan itu kembali kepada kita. Ya.
Masih ada waktunya? Ya. Lanjut. Faqulu khaira, ucapkanlah yang baik-baik. Nah, yang pertama makna khaira ini disebutkan oleh para ulama adalah doakan. Doakan yang baik, yang baik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doakan. Kemudian zikru mahasinihi. Kita sebut kebaikan-kebaikannya. Karena suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat di sebuah tempat, ada jenazah yang lewat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara para sahabat yang saat itu bersama Nabi menyebut kebaikan-kebaikan orang yang meninggal. Ya, orang yang meninggal tersebut disebut kebaikannya oleh sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan didengar oleh Nabi. Maka kata Nabi, wajiban. Kemudian ada lagi jenazah yang lewat di hadapan Nabi disebut keburukannya. Kata Nabi, wajiban. Ketika ditanya, ya Rasul, apa makna wajibat tersebut tadi? Kata Nabi, ketika kalian menyebut kebaikan si fulan yang meninggal itu, langsung dia dapat kebaikan, dapat pahala. Ya, menambah pahala si mayit, mengurangi keburukannya. Nah, kita nggak tahu kan, nanti dia sampai di alam barzakh, dimakamkan apa yang dia dapatkan. Kalau kurang kebaikannya, itu menjadi nilai tambahan untuk kebaikan yang bersangkutan. Kalau ada azabnya, ya mengurangi bobot azab yang dia dapatkan. Ya. Jadi sebutlah kebaikan-kebaikannya. Kalau keburukan yang kalian sebut, wajibat, dia dapat keburukannya juga. Ya. Begitu. Faqulu khairan fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Nah, ternyata berarti di saat orang meninggal dunia itu masih ada malaikat-malaikat di situ. Ya. Dan malaikat yang selalu juga menemani. Ya, ada malaikat hafazah, malaikat yang menjaga kita. Ada malaikat raqib, atid. Dan malaikat-malaikat lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kemudian kita mengucapkan kebaikan, maka malaikat mengaminkan atas apa yang keluar dari lisan kita. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu indama mata fa ghamadahu thumma qala innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basaru. Di saat Abi Salamah meninggal dunia, Nabi menjenguknya. Nabi berada di posisi di dekat daripada Abu Salamah, di sisi Abu Salamah yang akan meninggal dunia. Masya Allah. Ketika Abu Salamah meninggal, kemudian Nabi syaqqa basarahu, Nabi yang usap wajahnya. Kemudian Nabi bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh apabila dicabut dari jasad, maka pandangan mengikuti ruh, penglihatannya. Nah, jadi Nabi melihat Abu Salamah itu, ya beliau begini. Makanya Nabi kemudian mengusap wajahnya, takmir, disebut dengan takmir. Ya. Mengusap untuk menutup pandangan penglihatan si mayit. Fadhaja nasun min ahlihi. Masya Allah. Jadi Abi Salamah ini meninggal dunia, Nabi ada di sisi beliau. Bayangkan. Nah, ketika Nabi mengatakan bahwa beliau sudah meninggal dunia, faqala
Fadhajan nasun min ahli, kemudian keluarganya menangis. Ya, Nabi bilang bahwa Abu Salamah sudah meninggal. Maka keluarganya langsung pada menangis. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Maka jangan kalian mengucapkan apapun kecuali illa bi khair, kecuali yang baik. Nabi langsung berpesan. Ini Abu Salamah sudah meninggal dunia, keluarganya langsung ada yang menangis, dan seterusnya. Bagaimana sejatinya respon keluarga ketika keluarga meninggal. Terus kata Nabi, jangan ada di antara kalian yang berkata yang tidak baik. Berkatalah yang baik. Baik untuk dirinya atau untuk si mayit. Karena kadang kan banyak nanti respon sikap yang kadang tidak diajarkan dalam Islam. Ketika meninggal dunia, ya Allah, mati saya. Ya Allah, hancur hidup saya. Ya. Istrinya meninggal, suaminya bilang, hancur hidup saya. Kenapa hancur? Istrinya meninggal. Ya Pak, hari itu dia bilang hancur hidupnya. Seminggu nikah lagi. Iya. Apa pura-pura aja ya Pak ngomong gitu? Biar dilihat sama keluarga istrinya. Subhanallah. Berarti selama ini suami daripada kakak saya, suami daripada anak saya, betul-betul cinta kepada anak saya. Tapi pura-pura. Alhamdulillah. Tapi intinya nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh dengan respon apapun. Ya. Salah nyebut, ya Allah, hancur. Gimana anak-anak masa depannya, gimana hancur masa depan anak-anak. Itu doa buruk buat anak-anak. Jangan. Ya. Jika kita diingatkan, manusia memang kadang pada indah sadfah ketika ujian itu tiba-tiba mendadak, secara tiba-tiba datang, kan lupa. Macam-macam ngomongnya. Bahkan pikiran kemana-mana, ya Allah bagaimana ini, bagaimana. Sifat manusiawi itu. Tapi jangan mengucapkan. Telan saja. Udah, tawakal aja kepada Allah. Itu. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kalian mengucapkan hal-hal yang tidak baik kecuali kebaikan yang keluar dari lisan kalian. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan. Ya. Baik. Masih ada waktunya, berapa menit lagi? Syuruk 3. Oh masih ya. Masih. Terbit 26. Ya masih ada. Baik, saya lanjutkan nih. Yang biasa terjadi. Tahrimun niyahah wa jawazul buka. Tidak boleh, haram meratap, tapi boleh menangis. Meratap tidak boleh, menangis boleh. Nah, bedanya gimana? Ya. Meratap itu kalau dulu orang-orang Arab kalau meratap itu dia tampar wajahnya. Itu coba aja lihat bagaimana tradisi orang Arab dulu ketika ada dapat musibah-musibah apapun, apalagi keluarga meninggal dunia. Tampar-tampar wajahnya. Dan dia cabik-cabik rambutnya, baju-bajunya. Jalan itu disebut dengan niyahah, sambil meraung-raung, menunjukkan ketidakredaan. Wajawazul buka, boleh nangis. Jangan nangis. Nanti berat bagi si mayit. Nangis itu fitrah, Pak. Ya kan? Banyak momentum kita menangis, ya kan? Pertama, ada musibah nangis. Ya kan? Apalagi Pak coba sebutkan momentum nangis. Banyak momentum kita nangis. Ingat dosa nangis, muhasabah nangis, dengar Al-Qur'an nangis. Apalagi
belum dipromosikan nangis Pak. Ya. Untuk si mayit al-buka boleh nangis. Dalilnya mana? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ya membawa jenazah putra beliau Ibrahim, beliau langsung yang memasukkan ke liang lahat, beliau yang menguburkan putranya. Nabi meneteskan air mata. Apa artinya? Nah, nangis. Langsung bukan ditegur. Sahabat bertanya, Rasulullah, atabeki? Rasulullah kok nangis? Gitu. Maksudnya, emang boleh nangis? Kira-kira begitu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal ayna la tadma' wa innal qalba la yahzan. Hati sedih, mata menangis. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Karena berpisah dengan wahai Ibrahim anakku membuat aku sedih. Ya. Yang tidak boleh itu kata Nabi adalah hakaza. Yang enggak boleh itu kau menampar-nampar pipimu, ya. Dan kau meraung-raung. Itu enggak boleh. Lalu gimana hadis yang mengatakan innal mayyita la yu'adzabu bi buka'il hayy. Sesungguhnya si mayit akan diazab oleh Allah gara-gara yang hidup pada nangis. Itu kata Nabi. Tuh. Gimana ini mengkompromikan tadi kata Nabi? Kan boleh nangis. Tapi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan si mayit disiksa oleh Allah gara-gara yang hidup pada nangis. Lihat sababul wurudnya. Penyebabnya muncul hadis ini saya baca dalam sababul wurud. Pertama, tangisan yang memang tidak redha, tidak ikhlas, itu memberatkan. Satu. Kedua, si mayit pernah pesan, nanti kalau saya mati kalian harus nangis semua, tak bayar kalian. Yuk, ada begitu, ada. Itu tradisi jahiliyah dulu. Ada Pak tradisi jahiliyah, bayar orang biar nanti kalau dia mati ditangisin orang banyak. Apa yang tersebar? Tersebarlah bahwa si fulan orang baik. Padahal bayar. Kampanye udah mati ya gimana tuh? Ya Allah. Ceritanya begini, dulu ada jadi masalah. Gannataya galal. Gannataya galal. Semua orang nangis. Ada yang meninggal bernamanya Jalal. Si Jalal ini semasa hidupnya dia bayar orang. Nanti kalau saya mati, saya bayar kalian untuk tangisi saya. Nah, ketika Jalal ini meninggal dunia, orang pada nangis dan mengatakan, Gannataya galal, Gannataya galal. Jannah ya Jalal. Jannah ya Jalal, kamu pasti masuk surga Jalal, kamu pasti masuk surga, kamu orang baik. Semuanya pada nangis, tapi tangisan bayaran, tangisan palsu. Gitu. Nah kalau ada orang begitu, ini yang dimaksud oleh Nabi, innal mayyita la yu'adzabu bi muka'il hayy. Si mayit itu akan diazab gara-gara ada yang nangis. Kenapa dia diazab? Kamu bayar orang buat nangis, itu yang menyebabkan. Kan logikanya begitu. Orang meninggal, nggak ada kaitannya apa-apa. Orang nangis kok dia diazab. Kan logikanya gimana? Nah ini salah satu yang disebut oleh ulama bagaimana mengkompromikan hadis tadi. Karena di tradisi jahiliyah dulu ada orang yang membayar orang yang hidup, ya, dia pesan agar pada nangis kalau saya mati sehingga dia terkenal. Jadi disebut dengan masal. Jadi masyhur. Di masyhur orang Arab nanti terkenal turun dulu ada ucapan Jannataya galal, Jannataya galal. Ada orang namanya Jalal dulu meninggal dunia, orang pada nangis semua. Ya. Sehingga kasohorlah turun temurun bercerita. Ya. Jadi legenda. Legenda kita kan banyak ya. Legenda Arab juga begitu ada. Legenda orang bayar untuk ditangisi. Kata malaikat Allah alam bersama, kita nggak tahu. Walaupun banyak yang tangisi ke orang baik, kami yang bayar dikemplang malaikat. Ya kan? Allah alam. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, kalau menangis karena fitrahnya manusia yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, ya, bentuk tanda kasih sayang seseorang itu adalah dengan cara dia menangis.
sayang sama keluarga, ya kan? Sama keluarga, sama anak. Dapat musibah dia menangis, itu karena dia sayang. Ya. Kalau si suami istrinya meninggal dunia tapi dia nggak nangis, apakah betul-betul sabar? Allah a'lam, kita nggak tahu hatinya. Tapi kalau hati itu pertama ikhlas, ya mungkin dia bisa ikhlasnya Allah sama Allah. Ya. Tapi kalau ada yang menangis, itu tanda dia sayang. Disebut dengan rahmah, kasih sayang. Baik, jemaah sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, teman. Ya. Wassalamualaikum. Iya. Iya. Iya, iya. Baik. Innal abrara lafi illiyin wa innal fujjara lafi sijjin. Orang kalau sudah meninggal dunia, ruhnya sudah dipegang oleh Allah dan ditempatkan di tempat khusus. Ya. Yang baik Allah tempatkan di illiyin, tempat yang mulia, tinggi. Di bawah di mana? Allah alam. Allah tahu di mana. Tapi tempatnya disebut illiyin. Yang buruk namanya sijjin, tempat yang buruk, tempat yang rendah. Udah, dia nggak akan keliaran kemana-mana. Ya, di suatu tempat di situ dapat kenikmatan, bahkan dapat kenikmatan yang ada di surga ditransfer ke dia. Nah, lalu yang ngaku-ngaku dia ruhnya si fulan, ruhnya fulan itu siapa? Bohong. 100%, 1000% bohong. Lalu siapa? Kan pertanyaan begitu. Lalu yang ngomong itu siapa? Tolong dengarkan. Jadi setiap manusia, kata Nabi, ma min mauludin illa wa qad ukila qarinuhu. Setiap manusia itu ada bangsa jin yang selalu nempel sama dia. Nabi ditanya, sama engkau ada nggak ya Rasulullah? Kata Nabi, ada. Hanya saja qarin saya ini, pertama kata Nabi, faqad aslama. Dia sudah masuk Islam. Hanya Nabi. Ada dalam kitab Al-Khasa'is, keistimewaan Nabi. Salah satu istimewa Nabi itu dibandingkan manusia yang lain, hanya qarinnya Nabi yang masuk Islam. Qarinnya kita semua enggak. Itu disebutkan para ulama. Disebutkan yang pendapat yang lain, Pak, aslamu, saya selamat. Semua qarin kalian-kalian itu sangat berpotensi besar untuk digelincirkan oleh qarin kalian. Tapi kalau saya, kata Nabi, Allah sudah menjamin keselamatan saya dari gangguan qarin saya. Di qarin saya, terima mukhlis, dan semua ini, pokoknya tiba-tiba ada bisikan buruk, qarin itu. Ya. Nah, disebutkan ya bahwa bangsa jin dari qarin kita ini, Allah sudah tetapkan dia nggak akan mati sebelum kita mati. Itu ketetapan Allah, takdir. Saya buka bagaimana dalam kitab-kitab umur para jin. Semua ulama mengatakan Allah wa'alam, Allah yang tahu umur mereka. Walakin, tetapi ya, secara umum umur bangsa jin itu lebih panjang dari umur manusia. Nah, ketika si fulan meninggal dunia, qarinnya setan itu masih ada. Dia yang nanti datang, oh saya ruhnya si fulan, yang dulu dia itu adalah ini. Beneran. Ternyata kami telusuri, kami selidiki, benar sesuai ungkapannya. Kenapa dia tahu? Dia hadir saat itu. Siapa pelaku-pelakunya? Tapi haram, nggak boleh. Kalau begitu Ustaz, kita cari qarinnya yang memang menjadi saksi terhadap kejadian. Iya, belum tentu qarinnya, macam-macam ngomongnya nanti. Karena Nabi mengatakan dalam kasusnya Abu Hurairah, sadaqal kadzub. Waktu itu si jin jujur kepada Abu Hurairah. Kata Nabi, kali ini dia jujur. Tapi ingat ya, melekat pada dia adalah sifat pendusta. Ya, kali ini dia benar, tapi memang pendusta. Sekarang kalau ketemu orang yang kita tahu bahwa dia bohong pekerjaannya,
Tapi kali itu dia jujur, kira-kira kita ragu nggak? Iya ragu, karena ketahuan termasuk di sini pokoknya orangnya nggak pernah jujur nih orang. Tapi kalinya dia jujur, nggak ada yang percaya. Ya kan? Jadi yang memberikan kesaksian itu bukan ruhnya, qarinnya. Itu kemungkinan pertama, qarinnya. Karena ini perkara gaib, kita nggak bisa pastikan itu qarin. Setan lain yang pura-pura datang dengan mengatakan saya ruhnya ini. Jadi yang membujuk, yang membunuh ini di sini tempatnya, dia bawa ke seterusnya. Setan. Karena setan yang butuh itu dia tahu itu. Ya, apakah boleh kita jadikan sebagai saksi orang kesurupan nih, orang kesurupan oleh setan, kita hadirkan ke persaksian jadi saksi untuk dia menyebutkan kejadian-kejadian, nggak boleh dalam Islam. Dalam Islam ya nggak boleh. Ya. Tapi kalau untuk menjadi bahan penyelidikan mungkin iya, iya. Tapi saya tidak mengajarkan itu. Ya. Karena melekat tadi, qad sadaqal kadzub. Sudah benar seorang pendusta kata Nabi. Jadi sifat pendusta sudah melekat. Jadi nggak usah percaya, cari aja yang lain. Ya, gitu. Begitu Pak ya, ya barakallah. Kenapa ya? Gitu ya. Oh gitu, jujur ya. Jinnya gitu ya. Jinnya yang dibayar atau orangnya yang dibayar jadi kolaborasi. Yang manusianya dapat bayaran, jinnya dibayar juga oleh manusia. Apa sesaja. Yang penting kamu sudah mengelabui banyak orang. Kamu masuk media lagi, ya kan? Satu peluru kita arahkan kepada satu orang, satu korbannya. Tapi kalau sosial media, berapa pemikiran yang dipengaruhi, berapa orang akidahnya sudah tergelincir, salah paham tentang ruh, ya hati-hati. Barang siapa yang kemudian menjadi penyebab itu terekspos dan seterusnya, sengaja khawatir nanti dosa saja. Jadi ya, berapa banyak orang yang akidahnya benar tergadai gara-gara apa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Hanya secuil dunia kita jual akidah kita. Ya. Tapi kita cukupkan, semoga bermanfaat. Tadi saya ada pertanyaan. Ya. 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 Bukan. Tanda bahwa malaikat datang. Salah satu pengunjung yang pegang misal nanti dikasih info seakan-akan ketukan pintu bahwa silakan mayat ini tinggal karena sudah malaikat datangnya kami tanyakan. Kalau seumpama roh sudah dibawa ke atas, kemudian yang ditanyakan ini berarti jasad barang itu gimana? Baik. Artinya kan bukan tanggung jawab lagi kan yang ditanggung jawabin kan sudah dilakukan. Saya nggak bisa jawab sudah dengan pengalaman karena saya belum mengalami ya, kita semua belum mengalami, tapi kita akan jawab sudah dengan apa yang ditulis oleh para ulama, menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW. Di dalam kitab At-Tazkirah itu rinci disebutkan. Baik. Ketika ruh diambil adalah idza qubidar ruh, diambil ruh keluar dari jasad. Dalam hadis yang panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada malaikat yang menemani sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Kalau ruhnya buruk nggak sampai. Ya, dicekek oleh malaikat, dibawa dengan paksa, baunya bau yang sangat amis, sangat buruk, sampai malaikat bilang, ya bau siapa ini, roh siapa ini, ya beda dengan roh yang baik disanjung. Malaikat mengatakan roh siapa ini, begitu harum. Kata malaikat yang bawa, si fulan anaknya si fulan, disebut namanya, disebut nama bapaknya, terus dibawa disampaikan kepada Allah. Nah kemudian ketika sampai kepada Allah,
diperintahkan malaikat balikkan ruhnya ke jasadnya. Ini pendapat dia. Nanti dulu gimana iliyin tadi? Kan roh disimpan. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan sampaikan roh itu ke jasadnya. Sampai ke jasad, kemudian jasad dan ruh mendapatkan nikmat. Kalau mendapat nikmat. Ruh dan jasad merasakan azab. Kalau takdirnya azab. Sampai kapan batas waktunya? Allahu a'lam bishawab. Tapi dikembalikan dulu. Sampai nanti keduanya dipertemukan dan hidup. Hidup bukan seperti hidupnya kita. Bapak pernah mimpi nggak? Dalam tidur tuh mimpinya senang banget. Dalam mimpi. Tapi kan merasakan senang dalam mimpi itu. Tapi pas bangun, ya Allah, kaget. Dalam mimpinya dia berada di istana, megah, senang, bahagia. Pas bangun, jadi gubuk. Tapi mimpinya itu senang. Ini contoh bahwa di alam lain, nanti di alam ruh, Allah hidupkan kembali dengan eksistensi hidup yang berbeda. Ruh dikembalikan ke jasad dan keduanya mendapat nikmat. Gitu. Nah, lalu kapan dikembalikan? Kapan waktunya? Apakah ba'da su'al, setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat ketika di alam barzakh, kan datang malaikat yang bertanya. Apakah setelah ditanya? Fi aqwal, di situ banyak pendapatnya. Ya, setelah ditanya, kemudian nanti yang menjawab siapa? Apakah jasadnya atau ruhnya? Di dalam kitab At-Tatsir disebutkan Allah gerakkan sesuai dengan kudrat Allah, bukan lisan ini, tapi dia menjawab. Bahkan tangan menjawab, kaki menjawab. Dengan bentuk yang berbeda, bukan menjawab bicara dengan suara yang kita pahami. Allahu a'lam bishawab. Bahkan kaki menjawab, malaikat ketika bertanya, kaki, tangan, ya, menjawab. Ya, jadi ketika seseorang sudah dimasukkan ke liang lahat dan para pelayat dan keluarga sudah pulang, maka datanglah malaikat yang bertanya, terus ruhnya di mana? Apakah sudah sampai kepada Allah? Allah a'lam bishawab. Yang jelas ruhnya dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tradisi-tradisi yang tahu dan malaikat datang, nggak ada begitu. Ya, jangan budayakan sesuatu yang tidak ada. Jangan budayakan. Omong itu di kampung, jangan bawa ke sini. Ya, jangan bawa ke sini. Nanti yang nggak ada riwayatnya, nggak ada sejarah dari syariat itu sudah ditelestarikan. Dari mana dia tahu malaikat sudah datang? Ya Allah. Kan itu perkara gaib itu. Tapi kita tahu bahwa dari hadis Nabi bahwa apabila si mayit sudah dimakamkan dan keluarganya pulang, maka si mayit mendengar suara kaki orang yang meninggalkan pemakaman. Itu kata Nabi. Baru yang kedua, dan malaikat datang bertanya. Waktu kalau pemakamannya ramai terus malaikat nggak datang, jangan begitu. Itu kan perkara gaib. Ya, nggak ada yang berguyon bahwa ulama ini nggak ditanya oleh malaikat. Kenapa? Karena pemakamannya nggak sepi-sepi, jadi malaikat malu datang. Enggak, ya, ditanya. Itu alam yang berbeda. Ya. Jadi yang mendapatkan nikmat itu adalah ruh dan jasadnya di alam yang berbeda. Itu pasti kita akan temukan, kita akan alami, walaupun hari ini sedang cerita. Hari ini akhirat dan alam barzah itu cerita dunia nyata. Tidak lama lagi dunia cerita, akhirat dan alam barzahnya nyata. Oh, ini yang dulu kita bicarakan waktu subuh ya, gitu. Bener juga ya kan? Bener juga. Ya. Semoga Allah selamatkan kita semua. Amin. Ya Allah, Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Ilmu ini cahaya, Pak. Ilmu ini cahaya. Cahaya yang kita di alam barzah. Inilah ilmu ini. Duduk kita di majelis ilmu itu nanti menjadi cahaya buat kita. Diselamatkan oleh Allah ke alam barzah. Bayangkan kalau banyak. Saya berharap nanti ini perlu di musola insyaallah. Satu bawa satu. Ini gunakan. Kalau nanti juga tim saya tuh di share tuh kalau ada kajian di sini.
biar jamaah juga nambah jamaah kita. Ayo sama-sama punya semangat. Masalah dan sebelum jangan pikirkan. Ya, kasih jangan pikirkan. Allah yang kirim. Biar penuh di musola kita insya Allah. Satu jamaah bawa 2 jamaah untuk ikut kajian, ya kan? Insya Allah. Kita cukupkan dan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.